Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa beberapa hari ke depan kita akan masuki bulan mulia, bulan suci Ramadan. Maka pentingnya kita memperhatikan dengan seksama tentang ayat-ayat yang berbicara tentang bulan suci Ramadan. Yang menjadi perhatian kita di dalam ayat-ayat puasa, ya, Allah SWT salah satunya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi sebenarnya ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, Allah inginkan itu walitukmilul iddah, artinya kita menyempurnakan, ya, kamal itu kan sempurna. Litukmilul iddah, sempurnakanlah ibadah-ibadah kalian di bulan suci Ramadan yang terbatas, ya, ma'dudat. Seperti ayat sebelumnya itu adalah ma'dudat karena waktunya sangat terbatas. Artinya Allah SWT bukan hanya kita memasuki bulan Ramadan lalu lewat itu saja dengan rutinitas, ya, bukan perintahnya hanya tunaikan, bukan hanya tunaikan, tetapi Allah ingin minta di atasnya, ya, kan beda. Tunaikan dengan sempurnakan kan beda, ya. Kalau sempurnakan ini menunjukkan bahwa Allah ingin kita bersungguh-sungguh ketika memasuki bulan suci Ramadan, ya. Kemampuan terbaik apa yang kita miliki kita wujudkan, ya, kita aplikasikan ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, karena itulah yang Allah perintahkan, ya, bukan hanya sekedar rutinitas. Artinya harusnya ada peningkatan dari bulan sebelumnya. Ini kan bukti dari kesungguhan. Seperti orang bertanding, memasuki bulan suci Ramadan ini pertandingan. Siapa saja bisa menang, berapapun juga bisa menjadi juara asal dia bersungguh-sungguh ketika masuki bulan suci Ramadan, ya. Jangan sampai kita sudah masuki bulan suci Ramadan, ya, kita sudah melaksanakan sholat tarawih misalkan, yang kejadian banyak, ya, tetapi semakin hari semakin banyak kemajuan. Entah apa penyebabnya, ya, tidak masalah, ya, melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid atau di rumah, ya, tidak masalah. Tetapi jangan sampai hal itu terlewatkan karena kita merasa lelah dari kesibukan harian kita. Kalau misalkan kadang tarawih kadang enggak, ini kan artinya enggak sungguh-sungguh artinya, ya. Kadang baca Quran, ya, kadang tidak. Ini kan artinya tidak sungguh-sungguh. Keistiqomahan seseorang itu menunjukkan bahwa dia betapa sungguh-sungguhnya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama yang perlu kita perhatikan ketika masuk di bulan suci Ramadan, hati yang bersungguh-sungguh. Maka hati yang kedua yang Allah minta adalah walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kita memperbanyak bertakbir, mengagungkan Allah karena begitu indahnya hidayah, rahmat yang Allah telah berikan pada kita khususnya di bulan suci Ramadan, ya. Dan yang ketiga dalam ayat ini, la'allakum tashkurun, agar hati kita selalu memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga hati inilah yang perlu kita bawa
agar semoga hati ini bisa menjadi lebih suci ketika memasuki bulan suci Ramadan. Ya kan, tujuan Ramadan agar kita menjadi bertakwa. Tetapi proses untuk itu kan membutuhkan hati yang suci, ya. Maka ini ada kisah yang perlu kita perhatikan, bagaimana agar kita masuk bulan suci Ramadan kita mendapatkan predikat dari Allah SWT orang bertakwa dengan proses kita sebelumnya adalah menjadikan hati lebih suci. Kan bulan suci Ramadan ini kan lebih sering kita ngomong bulan suci. Artinya ketika kita masuki bulan ini, kita berusaha untuk membersihkan hati-hati kita dari kotoran, menjadikan hati kita menjadi suci dari berbagai macam penyakitnya. Karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kalau sholat agar kita suci kan kita berwudu. Nah, kalau puasa itu lebih bagaimana agar kita mensucikan hati kita. Nah, bagaimana caranya? Ada sebuah kisah yang mungkin sudah masyhur, tetapi sinilah kita akan bisa lihat detail apa pelajaran dari sahabat mulia. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala, itu ketika duduk di majelis ilmunya bersama para sahabat yang lain, ya, bersama manusia terbaik Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba Rasulullah SAW sebentar lagi akan lewat di antara kita penghuni surga. Nah, ya, ini akan lewat penghuni surga. Akhirnya ketika sudah lewat, maka mata para sahabat tertuju pada sahabat tersebut. Ini kita sering dengar, tapi kita akan lebih detailkan lagi tentang kisahnya. Dan hari esoknya disebutkan lagi orangnya sama, ya. Disebutkan lagi akan lewat penghuni surga di antara kita, dan sahabat tertuju pada mata orang tersebut, orangnya ternyata sama. Ternyata sama. Di hari ketiga Rasulullah SAW mengulangi apa yang dilakukan di hari pertama kedua, dan ternyata orangnya juga dia juga. Menjadikan para sahabat ini bertanya-tanya, ya, apa amalan orang ini sehingga Rasulullah SAW puji orang ini, ya. Padahal orang ini kan kalau dilihat, kalau sholat itu datangnya tidak di awal waktu, ya, karena kan Rasulullah dan para sahabat sudah ada di masjid, ya. Tiba-tiba dia baru datang, ya. Tapi kenapa bisa orang yang kondisinya seperti itu sampai Rasulullah SAW menyebutkan 3 kali dia adalah penghuni surga di hadapan para sahabat, ya. Maka Abdullah bin Umar ini merasa iri, nggak apa-apa, iri untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Abdullah bin Umar itu orang yang selalu berada di majelis Rasulullah SAW. Kalau duduk dia dekat dengan Rasulullah SAW, tapi belum pernah belum pernah Abdullah bin Umar diberi kabar gembira secara spesifik, ya, disebutkan namanya bahwa dia adalah penghuni surga. Memang secara umum para sahabat adalah orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah SWT, tapi secara spesifik ini kan menunjukkan kemuliaan orang tersebut, ya. Rasulullah SAW memuji di hadapan para sahabat. Ini menjadikan Abdullah bin Umar menjadi penasaran, sehingga Abdullah bin Amr bin As itu datang ke tempat orang tersebut untuk melihat kesehariannya, ya. Orang kalau ingin tahu tentang karakter seseorang, dia harus tinggal bersamanya minimal 3 hari. Inilah yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As dengan alasan dia ada kerenggangan dengan orang tuanya, sehingga dia tidak ingin pulang, ingin menginap di rumah orang yang telah dipuji oleh Rasulullah SAW dengan penghuni surga. Di malam hari dia mengintip apa yang dilakukan oleh orang tersebut, ternyata tidur, ya, Di hari kedua ternyata sama, di hari ketiga sama. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As bertanya-tanya, apa keistimewaan orang ini sampai dipuji oleh Rasulullah SAW di hadapan para sahabat.
Maka ditanyalah, karena dilihat amalannya biasa-biasa saja, Abdullah bin Amr bin Asin setiap hari selama di rumah tersebut selalu melaksanakan ibadah tahajud, tapi orang ini kok malah istirahat. Yang pertama, orang ini diamati ketika beliau sudah terbangun dari tidurnya, dia banyak berzikir dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, orang ini mengatakan bahwa, wahai Abdullah bin Amr bin As, engkau tahu sendiri kan bahwa amalanku seperti ini, ya. Bahkan engkau yang lebih baik amalannya dibandingkan apa yang telah engkau lihat pada diriku. Tetapi hatiku tidak pernah ada rasa dendam, rasa hasad kepada orang lain, dan aku selalu maafkan berbagai macam kesalahan yang telah dilakukan oleh orang lain sebelum mereka minta maaf di hari itu juga. Jadi inilah janji Allah SWT kepada orang yang memiliki hati yang suci, hati yang bersih, hati yang lapang, dengan amalan yang biasa tapi bisa mengantarkan seseorang menjadi orang yang diridhoi oleh Allah SWT, sampai dipuji oleh Rasulullah SAW di hadapan para sahabat sampai 3 kali. Ya, ketika diteliti kembali, kenapa orang ini bisa memiliki hati yang seperti ini? Ya, berat. Memaafkan orang itu berat. Kalau seseorang itu pernah berbuat salah kepada kita, ya, apalagi dengan berbagai macam dinamika di zaman-zaman fitnah seperti ini, ya, hati yang seperti yang tadi diungkapkan oleh sahabat mulia tersebut itu berat sebenarnya. Kenapa bisa menjadi mudah dia memaafkan orang, tidak ada rasa-rasa dengki? Ya, ternyata ketika diteliti kembali tentang perjalanan hidup sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW surga, tidaklah dia memakan kecuali makanan yang halal di dalam tubuhnya. Ya, makanya kalau kita lihat ayat puasa itu kan dempet dengan ayat doa. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sebelum ayat ini kan ayat puasa, setelahnya ayat puasa. Ini menunjukkan bahwa betapa mustajabnya doa di bulan-bulan suci Ramadan, ya. Tapi bukan hanya ini, maka perhatikan dengan benar ayat-ayat bercerita tentang puasa ketika kita akan masuk di bulan suci Ramadan, ya. Dan ayat yang juga dempet, ya, dempet dengan ayat puasa adalah wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta yang kalian dengan itu menzalimi orang lain. Artinya bukan harta yang halal, ya. Ini yang menjadikan hati seorang mudah untuk menjadi lebih baik, mudah untuk mensucikan hati apabila itu disupport. Selain dia berdoa kepada Allah, dia juga mensucikan hartanya sebelum dia mensucikan jiwanya, ya. Dan ada doa yang selalu diucapkan oleh Rasulullah SAW untuk agar mendapatkan hati yang suci. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha, anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah hati jiwa kami jiwa yang bertakwa kepadamu dan jiwa yang suci. Anta khairu man zakkaha. Ya Allah, engkaulah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa-jiwa kami. Anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, engkaulah pemilik jiwa ini dan yang menguasai jiwa-jiwa kami. Inilah doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah, sebagaimana dulu Rasulullah SAW sering membaca doa ini untuk meminta hati yang bertakwa dan hati yang suci, ya. Ini doa dilafalkan Rasulullah SAW saja sudah termasuk manusia terbaik, selalu bertakwa, itu saja selalu memohon, apalagi kita, ya. Ini menunjukkan kita diajari, ya. Doa ini kita diajari oleh Rasulullah SAW
bukan berarti Rasulullah SAW itu hatinya tidak suci, bukan ya. Ini karena Rasulullah SAW mengajari kita umatnya dan menjadi pelajaran bagi kita. Rasulullah saja yang sudah menjadi bangsa yang dimaafkan dosa-dosanya, maksum dari berbagai macam kesalahan, selalu meminta ketakwaan dan hati yang suci. Dan semoga kita masuki bulan suci Ramadan juga dengan hati yang suci. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.